ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan kota terbesar di Sulawesi. Pasti banyak yang dapat saya temukan di sini. Dan seperti biasa, I'm going to explore the cultures and everything in this city. So let's enjoy this trip bersama saya Jenny, saya sahabat Indonesia. Di kota ini. So, my journey might be a little bit long. Jadi kita harus segera mulai. Keep following me. Saya Jenny, saya sahabat Indonesia. Makassar atau yang dulu dikenal dengan nama Ujung Pandang adalah kota terbesar di kawasan Indonesia Timur dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Suku yang signifikan yang menetap di kota ini adalah suku Bugis, Toraja, Buton, dan Tionghoa. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang Makassar. Di abad ke-16, Makassar pernah menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur. Bahkan Makassar menjadi salah satu kota terbesar se-Asia Tenggara pada waktu itu. Makassar, Fort Rotterdam. Dan benteng ini menjadi salah satu ikon kota Makassar. Benteng ini juga dirawat karena dijadikan salah satu objek wisata dan cagar budaya Sulawesi Selatan. Yuk kita ke dalam dan lihat seperti apa. Benteng Rotterdam ini sebenarnya bukan benteng Belanda, melainkan benteng yang dibangun oleh Raja Makassar, yaitu Raja Goa ke-10 di tahun 1545 dan bernama Benteng Ujung Pandang atau Ujung Pandang. Karena peperangan yang terjadi, maka benteng ini pun jatuh kepada Belanda. Benteng disusun ulang dan semua disesuaikan dengan arsitektur khas Belanda. Dan sejak saat itu, benteng ini berganti nama menjadi Fort Rotterdam hingga sekarang. Sebagai bangunan bersejarah, benteng ini merupakan bukti nyata kisah sejarah panjang kota Makassar. Benteng ini sangat terawat dan terlihat masih sangat kokoh. Selain mempelajari sejarah, di salah satu ruang benteng ini dibuat Museum Seni dan Budaya Sulawesi yang bernama Museum Lagaligo. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Museum Lagaligo. Ya, ini nama yang sangat unik dan pasti ada artinya, Bapak. Bapak bisa ceritain sedikit? Arti dari Museum Lagaligo itu adalah nama seorang sastrawan legendaris yang berasal dari Kerajaan Luwu, adalah merupakan kerajaan yang tertua di Sulawesi Selatan. Saya lihat banyak sekali yang unik di sini, Bapak. Bapak bisa ceritain tentang isi dari Museum Lagaligo ini? Jadi benda-benda yang ada di museum ini adalah merupakan representasi dari benda-benda pusaka, benda budaya, sejarah yang ada di Sulawesi Selatan. Dan koleksi yang ada di museum ini sudah kurang lebih 6.000. Wow, banyak sekali ya. Berarti kita harus segera mulai lihat-lihat. Kalau tidak, waktu tidak akan cukup. 6.000 koleksi? Wow, banyak sekali ternyata koleksi yang tersimpan di sini. Saya perhatikan semuanya khas dari Sulawesi Selatan dan dari zaman kerajaan dulu hingga sekarang. Seperti alat musik, peti kuburan yang dipakai suku Toraja,
senjata, pelaminan, dan masih banyak lagi. Di Museum Lagaligo ini banyak tersimpan peralatan seni dan budaya khas Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah ini, baju adat. Baju adat ini namanya apa, Bapak? Namanya baju bodo. Baju bodo. Ya, baju bodo. Kenapa dinamakan baju bodo? Karena lengannya pendek, ya. Jadi bodo itu adalah bahasa Makassar, artinya pendek. Oke, Jadi, pendek. ya. Apakah warna bajunya ada arti atau tidak? Jadi pada zaman dulu itu arti warna itu untuk warna merah muda itu atau jingga itu dipakai untuk gadis. Ya, kemudian untuk merah tua untuk yang sudah berkeluarga. Yang hitam berarti dia sudah punya cucu. Warna ungu berarti ketahuan, oh sudah janda, ya sudah tidak punya suami. Baju adat ini biasanya dipakai untuk acara apa saja, Bapak? Pada zaman dulu digunakan untuk pesta-pesta adat, misalnya pesta perkawinan, hitanan, kalau sekarang penjemputan tamu dan tari. Wow, ini menarik sekali, Bapak. Bapak terima kasih banyak sudah mengajak saya keliling dan sudah jelasin satu persatu. Saya senang sekali, Bapak. Terima kasih. Saya masih mau jalan-jalan karena pasti ada lagi yang lebih menarik di kota ini, ya. Mau Terima lihat. kasih atas kunjungannya. Puas berkeliling melihat Benteng Rotterdam, saya melanjutkan perjalanan saya. Masih seputar benteng dari Kerajaan Goa, saya juga mengunjungi sebuah benteng tua yang bernama Benteng Sumba Opu. Konon Benteng Sumba Opu selain berfungsi sebagai benteng, juga merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Goa. Ternyata Benteng Sumba Opu ini sangat luas. Dan dari informasi yang saya dapat, ilmuwan Inggris yang bernama William Wallace menyatakan bahwa benteng ini adalah benteng terkuat yang pernah dibangun oleh orang di Indonesia. Di sini seperti miniatur Sulawesi Selatan, karena terdapat bermacam-macam rumah adat dari suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satunya seperti yang di belakang saya ini. Ini rumah adat Toraja. Very cool, right? Okay, let's keep looking around. Berbeda dengan Benteng Rotterdam, di Benteng Sumba Opu saya tidak melihat tembok tebal yang kokoh selayaknya sebuah benteng. Melainkan saya melihat banyak rumah-rumah adat Sulawesi Selatan. Sayang sekali ya, sekarang kita hanya menikmati sisa puing-puing dari benteng yang hancur karena VOC. Wait, di sana ada apa ya? Saya harus lihat ke sana. Oke, tidak apa-apa. Tapi sepertinya lagi latihan menari, yes? Ya, betul sekali. Tarian apa? Ini namanya tari Pakarena. Macarena! I know Macarena! Yang begini kan? Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena! Bukan. Itu Makarena. Yang kami tarikan adalah Pakarena. Pacarena! Ya, kebetulan kita lagi latihan. Jenny nonton ya. Okay, thank you!
ternyata tari Pacarena. Jauh dari dugaan saya ya. Saya jadi malu tadi sudah menari-nari like a crazy person. Musik pengiring tarian ini didominasi oleh hentakan gendang yang sangat atraktif. But lihat tariannya sangat anggun dan lemah lembut. Kira-kira apa ya makna dari tarian ini? Gimana Jenny, suka tariannya? Bagus sekali. Tapi ternyata bukan Macarena ya? Ya, bukan. Saya jadi malu. Saya pikir Macarena, ternyata Pacarena. I betul. see. Sepertinya ini tarian menceritakan sesuatu, yes? Ya, betul sekali Jenny. Betul. Jadi tarian ini menceritakan di mana dahulu kala Pacarena hanya ditarikan pada saat untuk menghibur para raja. Dan itu tidak sembarang yang menari loh Jen. Itu adalah yang menari semua wanita-wanita yang berdarah biru. Kata Pacarena sendiri berasal dari bahasa setempat, yakni carena, yang berarti main. Tarian ini merupakan salah satu tradisi di kalangan masyarakat dari keturunan kerajaan Goa yang masih dipertahankan sampai saat ini. Selain memiliki nilai hiburan dan filosofi bagi masyarakat Goa, tarian ini juga menjadi salah satu daya tarik pariwisata, sehingga tarian ini seringkali dipentaskan dalam rangkaian acara promosi pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah tarian ini beda dengan dulu? Dulu tarian ini orang melakukannya, wanita-wanita itu melakukannya berjam-jam. Sekarang menjadi 10 menit, 5 menit. Wow, dulu bisa berjam-jam? Oh my goodness, pasti capek sekali ya. Sangat Jenny. Gerakan-gerakannya very lembut. Karena menggambarkan wanita-wanita Makassar itu lemah dan lembut. Gerakannya memang pelan-pelan, tapi ternyata ini tak semudah apa yang kita lihat loh. Masyarakat Goa percaya bahwa tarian ini berasal dari kisah perpisahan antara penghuni negeri Kayangan atau langit dengan penghuni bumi di zaman dahulu. Sebelum perpisahan, penghuni langit mengajarkan penghuni bumi cara menjalani hidup dengan bercocok tanam, berburu dan berternak melalui gerakan-gerakan badan dan kaki. Yang kemudian gerakan-gerakan ini digunakan oleh penghuni bumi untuk mengucapkan rasa syukur kepada penghuni langit. Dan mengapa pakai kipas? Karena memang properti orang-orang Makassar adalah kipas. But my favorite part itu yang terakhir, pas mereka duduk dan mereka putar badan dengan kaki saja. Ya, itulah salah satu tanda bahwa wanita yang menarikan ini wanita yang lemah gemulai. Selain tarian ini, apakah ada tarian lain lagi, tarian khas ini yang lebih atraktif? Lebih Oh, tentu Jen, upbeat? namanya tari gandrang bulo. Bisa saya lihat? Boleh. Tarian Gandrang Bulo adalah salah satu pertunjukan favorit yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Pertunjukan yang atraktif dan sangat menghibur yang acap kali membuat gelak tawa. Saya pun yang tidak mengerti bahasa mereka juga ikut tertawa melihat mimik dari para penarinya. Weh, selesai bermain. Wow, lucu sekali. Gimana? Mereka kecil-kecil dan cute. Jenny suka? Suka sekali, very unik. Ya.
Saya lihat mereka pegang apa itu di tangan? Mereka pegang bambu, itu properti untuk menari gandrang bulo. Oke. Karena gandrang bulo adalah memukul bambu. Saya juga perhatiin lagunya itu, walaupun saya tidak mengerti, tapi saya tahu pasti ini lucu. Ya, jadi mereka berandai-andai. Dalam Makassar itu mengatakan bahwa batu rate jari bulang, apakah saya sampai ke bulan? Seperti itu, Jen. Oh, sampai ke bulan, that's a cerita. Tarian gandrang bulo adalah kesenian rakyat yang menggabungkan unsur musik, tarian, dan dialog kocak. Biasanya mereka juga menyisipkan pesan moral tertentu atau sindiran ke penguasa yang tidak adil. Makanya ada yang bilang tarian gandrang bulo ini sebagai media untuk curhat dan menyampaikan aspirasi atau kritik. Tari ini merupakan sebuah tarian terkenal dengan gerak dinamis dan seringkali dipentaskan dalam acara-acara perhelatan besar di Makassar. Sahabat, kita sudah lihat dua tarian khas Makassar, Pakarena dan Gandrang Bulo. Gandrang Bulo, dua tarian yang berasal dari kerajaan yang masih ditarikan sampai sekarang. But I'm sure that's not all. I'm sure ada lagi seni dan budaya yang lebih menarik di sini. So keep following me as I explore. Saya pamit dulu ya. Thank you so much. I had an amazing time. Okay. Bye. Bye. Indonesia memiliki berbagai kekayaan yang tak terhingga. Salah satunya adalah beraneka ragam motif dan bahan kain di setiap daerah di Indonesia. Dan pastinya Makassar memiliki kain khasnya sendiri. Sekarang saya lagi ada di salah satu toko yang menjual kain tenun sutra khas Makassar. Cantik-cantik ya, ada buat cewek, ada juga buat cowok. Ada juga selendang. Pasti saya kalau pakai ini cantik sekali. Kain tenun sutra atau dalam bahasa Makassar disebut lipa sakbe adalah kain adat Sulawesi Selatan yang menjadi kebanggaan sekaligus identitas masyarakat Sulawesi Selatan. Tenun sutranya juga salah satu yang terbaik di Indonesia. Kainnya yang sangat halus dan memiliki berbagai corak membuat kain ini sangat istimewa. Hai! So many options. Banyak sekali dan bermacam-macam motifnya ya. Iya. Ada berapa banyak? Kalau motif ada puluhan sampai ratusan motif di Oh sini. my goodness, so many. Dan pasti harganya juga bermacam-macam ya? Iya, Ya. tentu. Harganya mulai dari harga berapa? Harga terendah ada yang 50.000 per meter sampai harga 2,5 juta per potong. Corak-corak yang dimiliki kain tenun sutra merupakan pengaruh dari budaya setempat. Contohnya, corak kotak-kotak ini adalah corak dari daerah Goa, Makassar, dan Mandar. Kalau corak yang memiliki benang emas dan corakannya disebut cabo-cabo ini berasal dari Bugis. Ada juga dari Toraja yang coraknya dibuat handmade seperti batik tulis. Keluarga dari Daeng Irsyad ini telah memproduksi kain tenun sutra sejak tahun 1987. Apa yang menentukan harga? Bahan dan motif, serta cara pembuatannya. Bahan yang paling mahal yang mana ini? Saya penasaran. Ini bagian sini, Ini? ya, itu batik tulis. Kalau bahannya itu dari tenun ATBM. ATBM itu apa? ATBM itu alat tenun bukan mesin. Alat tenun bukan mesin. Cara buatnya seperti apa?
Cara pembuatannya dia dari kepompong, Really? Itu benangnya dari ulat? ulat sutra, kepompong sutra. Ditarik benangnya, itu helai per helai terus digabungin satu persatu. So itu berasal dari ulat? Iya, Biasanya dipakai untuk apa? rata-rata buat bahan kemeja. Dan pasti dipakai untuk acara-acara adat, yes? Iya. Makassar juga dikenal sebagai produser terbaik dan terbesar benang sutra di Indonesia, tepatnya di daerah Kabupaten Wajo dan Sopeng. Mayoritas masyarakat di sana membudidaya ulat sutra sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari. Tak hanya itu, mereka mengaku dengan menghasilkan benang dan menenun kain sutra adalah cara mereka berkomunikasi dengan para leluhur, karena mereka bisa melestarikan warisan dari generasi ke generasi. Sudah beberapa kali saya melihat kain tenun dari berbagai macam tempat di Indonesia, dan kesemuanya masih sangat menjaga dan mempertahankan pembuatan tenun dengan menggunakan peralatan tradisional yang disebut ATBM, yaitu alat tenun bukan mesin. Jadi ini semua sutra? Iya. Dan semua berasal dari kepompong Iya. itu? Wow, berarti ulat itu bekerja keras untuk menghasilkan ini semua ya? These are amazing. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Sudah bawa saya keliling lihat-lihat kain yang indah ini. Thank you so much. Berjalan-jalan melihat dan menikmati segala keeksotisan Makassar tak lengkap rasanya kalau kita tidak berkunjung ke salah satu pantai yang menjadi wisata favorit bersantai di sore hari. Setelah ini saya akan mengajak Anda ke sana. So keep following me. Menjelang sore, kota Makassar semakin hidup. Pantai Losari memang selalu ramai dikunjungi, terutama di sore hari atau di minggu pagi. Dari anak-anak hingga orang tua menyatu di Pantai Losari untuk mengisi waktu berjalan-jalan menikmati keindahan pantai. Di sini saya juga menjumpai berbagai pedagang yang menjual souvenir khas Makassar, seperti kaos bertulisan I Love Makassar atau Pantai Losari, gantungan kunci, dan lain-lain. Pedagang balon atau mainan-mainan ikut meramaikan kawasan ini. Tak ketinggalan, penjual jajanan khas Makassar juga menjadi incaran wisatawan termasuk saya. Wow, this looks so good. Ini makanan apa, Bu? Makanan khas Makassar. Makanan khas Makassar. Apa namanya? Pisang epe, Apa itu epe? tindis. Ditindis. Ya, Jadi habis dibakar ditindis. ya. Ada rasa apa saja, Bu? Ada original, gula merah. Original gula merah. Ya, itu ada keju, durian. Banyak ya rasanya ya. Ya, banyak. Saya mau coba rasa coklat. Ya, saya pesan satu ya, Bu ya. Ya. Kalau berkunjung ke Makassar, jangan lupa mencicipi makanan-makanan khasnya. Salah satunya pisang epe, yang berarti pisang yang ditindis. Pisang epe terbuat dari pisang kepok setengah matang dan dibakar terlebih dahulu. Setelah itu ditindis menggunakan kayu sederhana dan dilumuri oleh gula merah yang dicampur dengan air garam dan daun pandan. Nyam-nyam. Baru rasa yang kita inginkan menjadi tambahan rasa seperti rasa coklat, keju, dan durian. And there it is, pisang epe. Epe yang dalam bahasa Makassar artinya ditindis. As you can see, the banana is very flat dan kelihatannya sangat enak. So I want to try it.
very sweet. Very sweet. Pisang memang menjadi salah satu bahan utama masyarakat Sulawesi Selatan dalam membuat makanan ringan. Selain pisang epe ini, ada juga barongko, yaitu makanan penutup yang manis dan lembut karena pisang dihaluskan terlebih dahulu. Makanan ini berasal dari Bugis. Ada juga es pisang hijau dan es palu butung yang kesemuanya diolah dari pisang. So, what did you think of Makassar, guys? Dari mengunjungi benteng-benteng tua Makassar, Fort Rotterdam, dan benteng Sumba Opu, menyaksikan tarian Makassar yang beraneka ragam, mengenal kain tenun sutra khas Sulawesi Selatan, sampai mencicipi manisnya jajanan khas Makassar, dan menikmati kemeriahan dan keindahan di Pantai Losari. I really hope I can come back here someday. So here I am at Losari to end my trip. Dan emang benar, Makassar ini betul-betul kaya dengan budaya dan seni. Tetapi perjalanan saya di Indonesia belum selesai karena saya akan terus keliling mencari budaya dan seni yang lebih unik lagi. Kalau ada kritik ataupun saran, silakan kirim di bawah sini. I want to enjoy the sunset now, so I'll see you next time. Saya Jenny, saya Sahabat Indonesia. Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena.